Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Ikhwan Bapak Haji Ahmad Musa SE, guru-guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Wafid Darun, Ustadz Haji Didin Badruddin SK, Ustadz Kiai Haji Bahruddin SI, Ustadz Budianto Irfan SI. Hadir juga pada kesempatan ini Bapak Lurah Ustadz Muhammad Widi SI. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Effendi, Bapak Haji Sanusi, Bapak Eman Sulaiman, Ketua Lingkungan, Bapak Omar Irawan Eskom, Ketua RT dan RW sekelurahan Pondok Ranji. Yang tidak saya sebutkan, tidak ada namanya ditulis di sini. Betul. Tapi insya Allah ada dalam catatan malaikat. Amin. Terutama ibu-ibu yang ada di belakang, yang ada di halaman. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita subuh ini, kita kobarkan kemerdekaan dengan meningkatkan iman dan takwa. Beginilah idealnya memperingati 17 Agustus 1945. Karena lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara bersyukur kepada Allah. Ada yang mensyukuri nikmat kemerdekaan 78 tahun dengan cara bermain judi. Padahal negeri ini merdeka karena ulama. Negeri ini selamat dari penjajahan kafir Belanda, kafir Jepang, itu karena teriakan Allahu Akbar. Tapi begitu nikmat kemerdekaan itu didapat, disyukuri dengan iuran dikumpul, diadakan olahraga, pertandingan dengan macam-macam, lalu diberikan sebagai hadiah, mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau iurannya itu sebagai transportasi, akomodasi, konsumsi, makan minum. Adapun hadiahnya dari tokoh masyarakat, perusahaan, PT, toko, sponsor, supaya terselamat dari judi. Yang lalu-lalu aku boleh buat banyak-banyak aja istighfar. Mudah-mudahan 17 Agustus 2024 masih hidup, juga bisa diperbaiki di masa yang akan datang insyaallah. Tema subuh ini meningkatkan iman dan takwa. Imam Syekh Nawawi Al-Bantan dari Banten, beliau bergelar Sayyid Ulama Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah. Hebat orang Nusantara, bisa dia menjadi pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau menulis satu kitab tafsir, 2 jilid, namanya Tafsir Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Saya ketika belajar di Maroko mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantan. Mau saya adakan kajian sahih, hasan, dhaif, berapa hadisnya, sudah saya kumpulkan semuanya. Saya ajukan ke pembimbing saya untuk dijadikan sebagai tesis S2. Saya ajukan kepada Ustazah Dr. Faridah Sabro, dosen perempuan. Dia baca, kata dia, mohon maaf, saya tidak bisa menerima judul ini karena menulis tesis S2 di Darul Hadis Maroko hanya dibatasi pada 3.
sanad Muwatta, sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim. Keluar dari ini tidak diterima. Tulislah nanti kalau mau membuat kajian yang lain. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk mengkajinya, untuk menelitinya. Ternyata lain ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita membaca kitab ini, mengambil pelajaran untuk menjadi penerang dalam kehidupan di masa akan datang. Kata Syekh Nawawi Al-Mantani, hubungan antara iman dan takwa itu lebih kurang begini. Orang pergi ke dokter, lalu dokter memberitahu dia, Bapak kena penyakit. Dia percaya kepada dokter bahwa dia punya penyakit, maka percaya kepada dokter itu disebut dengan iman. Jadi kalau ada di antara bapak ibu pergi ke dokter, kata dokter, Bapak kena penyakit diabetes, jangan minum gula, jangan makan nasi karena di dalamnya ada gula. Percaya kepada ucapan dokter, itu disebut dengan iman. Iman kepada dokter. Tapi jangan gara-gara ini bertambah rukun iman kita jadi 7. Percaya kepada ucapan dokter bahwa kita kena penyakit, itu artinya iman. Percaya, yakin. Lalu setelah iman itu muncul takwa. Kata dokter, kamu kena penyakit asam urat. Jangan makan kacang-kacangan, jangan makan emping melinjo. Melaksanakan saran, perintah, ucapan dokter, itu disebut dengan takwa. Lebih kurang begitu ilustrasinya. Karena banyak orang yang bingung mana yang iman, mana yang takwa. Percaya, yakin, itu disebut dengan iman. Lalu kemudian mengikuti ucapan orang yang kita yakini, supaya kita tidak terjerumus dalam suatu perkara yang dapat memudaratkan, itu disebut dengan takwa. Masih belum tergambar Pak Ustaz? Oke, saya kasih ilustrasi gambaran yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya di Jalan Sudirman ada razia. Percaya kepada ucapan teman bahwa ada razia lalu lintas, maka percaya itu disebut dengan iman. Iman kepada teman. Percaya pada omongan dia. Walaupun kita belum melihat, belum ada gambarnya, hanya sekedar percaya, disebut dengan iman. Lalu karena kita percaya, maka kita pun lihat SIM. Jangan-jangan SIM sudah mati nanti kena tilang. Kita pun pakai helm dengan standar nasional. Kita pun lihat semua sepeda motor sampai tutup pentilnya pun kita lihat. Aku kena tangkap. Maka melakukan segala yang diperintahkan karena khawatir nanti tertangkap, itu disebut dengan takwa. Kira-kira sudah tergambar? Nah, kalau belum saya kasih contoh ketiga. Jadi lebih kurang begitulah. Jadi kalau ada orang yang hanya sebatas beriman, belum sempurna. Makanya bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Setelah iman mesti diiringi dengan takwa. Apakah mungkin orang bertakwa tanpa iman? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya tidak akan mungkin melakukan sesuatu. Contoh ketiga, nanti akan turun hujan, kata BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Percaya bahwa nanti akan turun hujan, itu beriman. Beriman kepada BMKG. Karena percaya, maka dia hari itu membawa payung supaya tidak kena hujan, supaya tidak basah. Perbuatan dia membawa payung supaya tidak kena hujan, tidak basah, bawa mantel, itu namanya takwa. Udah 3 contoh, insya Allah paham. Gak paham juga, berarti belum sarapan. Jadi begitulah hubungan antara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu
biasanya dengan contoh itu biasanya lebih mudah. Allah SWT melapangkan hati dan pikiran kita untuk memahami ajaran agama Islam, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi pada akhirnya nanti tujuannya adalah takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita subuh ini mau melawan ngantuk, mandi, bersih, datang ke masjid? Itu karena ada dua. Yang pertama, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak pernah jumpa, tapi kiai yang menyampaikan, mengajarkan kepada kita. Keyakinan itu disebut dengan iman. Setelah iman, lalu kita pun melaksanakan suatu perbuatan. Dengan sholat kita selamat dari neraka, dengan berjamaah kita selamat dari perpecahan. Maka perbuatan kita ini takwa. Itulah maka dulu ada program namanya Imtak dan Imtek. Imtak iman dan takwa, Imtek ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah iman ini bisa diwariskan? Tidak bisa. Dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya lagi, iman tak dapat diwarisi. Karena di masjid saya tidak selesaikan lagi. Berapa banyak bapaknya beriman, anaknya tidak beriman. Ya bunayyarkab ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu bapak. Hujan 40 hari 40 malam. Dia takut banjir bandang, dunia tenggelam, anaknya mati. Dia panggil anaknya, namanya Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin yahsibuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang akan menyelamatkan saya dari banjir bandang. Tidak ada iman, tidak ada takwa. Kalau dia percaya kepada bapaknya, dia akan naik ke atas perahu. Percaya kepada bapak bahwa dunia akan tenggelam, iman. Karena percaya, maka naik ke atas perahu biar supaya jangan tenggelam. Itu namanya takwa. Tolong diingat-ingat, kalian nanti akan keluar pada UAS, ujian akhir semester. Siap, siap. Siap. Anak kandung pun tidak percaya kepada bapak. Ini adalah satu pelajaran yang bermakna. Kita hanya berusaha menjaga iman yang sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam rahim istri kita. Anak-anak kita ini asalnya adalah ruh. Roh itu dulu diambil Allah perjanjian. Sebelum bapak menikah dengan ibu, sebelum bapak bulan madu akad, sebelum semuanya ada, Allah mengambil persaksian dari semua roh. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh roh anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil persaksian. Allah berkata kepada semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Itulah syahadat kita yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang melihat saya tadi pertama kali lihat, tuh saya pernah ketemu dengan orang ini. Di mana ya? Itu berarti dulu kita pernah ketemu di alam roh. Di YouTube itu pasti guys. Kalau kita ketemu sama orang, padahal orang itu kita tidak satu kampung, tidak satu sekolah, tapi wajahnya seperti pernah ketemu ini orang. Kita pun ngomong sama dia. Saya seperti pernah ketemu dengan kamu. Iya, kamu kan yang pinjam uang duit saya pulang-pulang. Berarti dulu kita pernah ketemu di alam roh, pernah papasan. Lalu kita ketemu sekarang. Orang sekarang kata dia ini namanya dejavu. Kita pernah ketemu di alam arwah. Kalau satu namanya roh, kalau dua namanya ruhani, kalau tiga namanya arwah. Dalam jamak, bentuk jamak. Itu bedanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia satu roh, kalau banyak roh-roh. Kalau ulang aja dua kali.
Jadi kita tidak perlu menanamkan iman ke dalam anak kita, karena anak kita sudah beriman. Kita hanya mengingatkan dia saja. Mengingatkan itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang pertama, Bapak ingatkan anak Bapak saat keluar dari perut istri Bapak ingatkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah nasihat Bapak yang pertama. Maka kalau besok dia enggak juga sholat subuh, Bapak ingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Maka jangan marah kalau diingatkan orang. Kalau punya teman yang mengingatkan, peganglah dia sampai mati. Kenapa? Inilah teman sejati. Pegang dia sampai mati. Kalau udah mati, kuburkan. Sekarang banyak orang berteman karena dia kaya, berteman karena dia punya jabatan, berteman karena dia orang hebat. Bertemanlah dengan orang yang mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah berjanji di hadapan Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku tidak akan mempertuhankan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Setelah sampai ke dunia, dia lupa, dia tidak mempertuhankan Allah. Yang dipertuhankannya siapa? Kayu, batu, hantu. Mempertuhankan yang tak layak untuk dipertuhankan. Maka datanglah Nabi Muhammad mengingatkan kita, la ilaha illallah. Nabi membacakan hadis itu diikuti sahabat, sahabat membacakan diikuti tabi'in, tabi'in membacakan diikuti tabi'in, tabi'in membacakan diikuti ulama. Ulama habaib menyampaikan afdalu ma yaqulun nabi al-anbiya min qabli la ilaha illallah. Kita pun semua mengikuti kalimat yang paling afdal diucapkan para nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad. Semua mengucapkan kalimat yang sama. Nabi Musa la ilaha illallah, Nabi Isa la ilaha illallah, Nabi Muhammad la ilaha illallah. Saya Pak Ustaz dari kecil la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia lebih takut kepada atasannya daripada Allah. Kalau atasannya yang manggil, besok datang ke kantor jam 6, jam 5 sudah datang. Tapi kalau yang manggil Allah, hayya 'alas shalah. Ketemu kita di masjid kantor, kita sangka kita udah terlambat. Astagfirullahaladzim, saya terlambat sholat asar nih Pak Ustaz. Saya ke masjid, orang udah sholat asar. Tiba-tiba dikasih tahu sama jamaah, mohon maaf, tadi kami sholat zuhur. Rupanya azan asar belum berkumandang azan asar. Berapa banyak orang wudhu zuhur dipakai untuk sholat asar, bukan karena dia menjaga wudhunya lama, tapi karena menyepelekan waktu sholat, mundur dalam sholat yang bukan main. Allahu Akbar. Bohong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gombal. Semuanya tidak benar. Mempertuhankan jabatan, mempertuhankan atasan, mempertuhankan kantor, mempertuhankan penguasa. Maka kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah. Ketua MUI kita Abdul Razak, yang ceramah Abdul Somad. Semuanya adalah hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir bukan orang yang ngejek-ngejek Allah. Yang ngejek-ngejek Allah itu di atas kafir lagi, dipancung kepalanya. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang meragukan rezekinya dan rezeki anak-anaknya, itu sudah cukup membuat dia ingkar kepada Allah. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada jodoh yang tertukar, karena semua sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang menemui seorang ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, saya galau Imam. Apa yang kau ragu
Kamu percaya sama Allah? Percaya. Percaya bahwa takdir Allah tidak tertukar? Percaya. Lalu kenapa kamu galau? Iya juga ya. Berarti kalau kita galau, yang rusak itu adalah iman. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang dari sholat ini semuanya tidur. Begitu istrinya nanya, kamu nggak masuk kantor, kamu nggak bisnis, kamu nggak usaha, kamu nggak dagang, rezeki tidak tertukar. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini namanya kelompok Jabriyah. Jabriyah artinya dia hanya percaya kepada takdir, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Ini kelompok ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, sesat. Sedangkan kita adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Percaya kepada takdir, tapi ada ikhtiar. Itulah dia Imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Ada usaha dan ikhtiar. Kelompok ini dua. Kelompok yang kiri mengatakan tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, cukup hanya beriman kepada takdir. Jabriyah. Lawan dari Jabriyah, kontra kepada Jabriyah, namanya Qadariyah. Berubah menjadi Mu'tazilah. Menurut mereka tidak ada itu takdir, karena Allah sudah menciptakan manusia, dibebaskannya tanpa ikatan takdir. Nama kelompoknya free action, bebas berbuat tanpa ikatan takdir. Sedangkan kita kelompok pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan gak ada ketetapan takdir, gak pernah Allah menulis takdir, kita bebas untuk berbuat sesuatu. Ini air minum ini Ustadz bebas mau minum mau tidak, ini sudah ada tanpa ada takdir. Itu namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah air Ustadz, maka Ustadz terima saja tanpa ada usaha dan ikhtiar. Dia nunggu aja air ini mendekat. Dia nunggu air itu mendekat masuk sendiri ke mulutnya. Itu namanya Jabriyah. Tapi kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya meyakini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan air ini untuk saya. Tapi saya mesti berusaha meraihnya dengan cara membuka tutupnya, minum. Kalau kita teruskan. Maka ini adalah keyakinan, keimanan. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50.000 sana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah mentakdirkan bahwa saya akan menyampaikan tausiah di Masjid Jami' Nurul Ikhwan sholat subuh. Tapi panitia berusaha untuk mengejar takdirnya. Mereka sudah selama mengundang, baru terwujud menunggu momen 17 Agustus 2023. Ada usaha, ada ikhtiar. Ternyata hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertemu. La haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah diucapkan setelah terjadi takdir Allah. Kalau menyenangkan jangan bangga, karena itu la haula wala quwata. Kalau tidak menyenangkan jangan sedih, jangan galau, jangan susah hati, jangan menyalahkan Allah. Karena Allah cuma ingin kita dua. Kalau sesuai keinginan kita dengan takdir kita, kita bersyukur alhamdulillah. Kalau tidak sesuai keinginan kita dengan takdir kita, kita bersabar inna lillah. Bapak dulu maunya menikah dengan si Anu, tapi nyatanya dengan si Anu. Maka bapak tinggal katakan alhamdulillah atau inna lillah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bersyukur dengan mendapatkan istri saya. Bapak selalu mengucapkan apa? Saya alhamdulillah. Istri saya selalu innalillah Pak Ustaz. Semua takdir Allah itu indah, karena yang memberikannya Allah, karena yang menetapkannya Allah. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun yang dikatakan Allah dia suka. Jangankan sama Allah, jangankan sama Allah, sama makhluk ciptaan Allah saja, apapun yang dilakukannya dia suka. Contohnya, seorang suami pulang ke rumah, dalam bayangannya
dia akan disuguhkan teh manis, tapi ternyata yang dibuatkan istrinya kopi pahit. Dia suka apa tak suka? Dia suka, bukan karena kopi pahitnya, tapi karena siapa yang menyuguhkan. Beda-beda tipis antara cinta dengan takut, itu beda. Gak lama kemudian tetangganya datang bawa anak kecil, lalu dia gendong anak kecil itu. Dia gendong anak kecil, lucu ya. Lalu kemudian anak kecil itu kencing. Kira-kira dia ngamuk, dia marah, atau dia senyum? Dia senyum. Apa kata dia? Memang anak ini anak yang luar biasa. Dikencingnya saya. Dia nampaknya dapat rezeki hari ini. Jangankan perbuatan Allah, perbuatan makhluk Allah pun dia sukai karena cinta. Jadi kalau ada orang yang mengeluh dengan perbuatan Allah, berarti tidak ada cinta kepada Allah. Ini ceramah yang model begini ini berat. Biasanya langsung datang cash and carry, terjadi sesuatu yang tidak kita suka, karena sebenarnya Allah ingin menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, semuanya menjadi indah. Ketika ditanya kepada dia, apa yang kau lihat? Padahal yang dilihatnya adalah lautan. Apa kata dia? Yang kulihat adalah Laila, karena dia tergila-gila dengan Laila. Namanya siapa? Namanya Qais. Tapi karena dia tergila, maka disebut dia dengan Laila Majnun. Orang kalau sudah tergila-gila, maka apa yang dia lihat semuanya indah. Maka kita ini disuruh mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau meninggalkan kasurnya, yang mau meninggalkan nyantuknya, yang mau datang ke masjid, ini adalah orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Allah, tapi kalau kepada Muhammad tidak. Itu dulu yang mereka katakan ketika di Madinah. Turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Syarat cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Itulah yang disebut dengan gila. Kok gila Pak Ustaz? Cinta sama orang, orangnya kelihatan, sama Nabi nggak kelihatan, nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu. Sahabat Nabi cinta sama Nabi, dia tidur sama Nabi, dia perang sama Nabi, dia sholat sama Nabi, dia melihat Nabi. Bahkan mereka melihat Nabi nggak percaya sama Nabi. Namanya ada dalam Al-Quran. Tabbat yada abi. Jumpa dengan Nabi. Bahkan dia senang sekali waktu Nabi lahir. Datang perempuan Suwaibah namanya. Siapa namanya? Suwaibah. Wahai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Abu Lahab senang sekali keponakannya lahir. Lalu apa kata dia kepada Suwaibah? Suwaibah, kamu budak saya, kamu hamba sahaya saya. Sejak hari ini kamu saya bebaskan, tidak lagi jadi hamba saya. Itu saking senangnya Abu Lahab ketika keponakannya lahir. Dia pernah jumpa dengan Nabi, ayahnya saudara Nabi. Dia senang waktu Nabi lahir. Tapi ketika Nabi mengatakan, tadi malam Jibril sudah datang kepada saya membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dia marah. Apa kata dia? Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabbatlah celaka kamu ya Muhammad. Turun ayat membantah dia. Tabbat yada abi lahabin. Tapi ada orang yang tidak ketemu dengan dia, tidak berjumpa dengan dia, tapi beriman kepada dia, percaya kepada dia, menolong sahabat yang datang ke kampungnya. Waktu itu sahabat ditekan, ditindas, lari mereka semuanya ke Ethiopia. Sekarang namanya Ethiopia, ibu kotanya Addis Ababa. Saya pernah naik pesawat Ethiopia Airlines ketika mau ke Sudan.
Tidak ada satupun pesawat di dunia yang mau terbang ke Sudan karena terjadi kudeta tentara. Presidennya tumbang. Saya mesti juga ke Sudan. Terbang saya naik pesawat Addis Ababa. Dari transit dari Jakarta ke Addis Ababa, Ethiopia, dari Addis Ababa ke Sudan. Pesawat Uni Emirat Arab nggak masuk. Sampai ke Sudan airportnya kosong, sepi. Pesawat ini satu-satunya berani, siap mati, siap ditembak pilotnya. Ustaz siap mati? Enggak. Tapi karena mau menyelesaikan kuliah, saya berangkat juga. Mudah-mudahan nanti selesai konflik di Sudan, adik-adik kita bisa melanjutkan kuliah di sana. Pergilah sahabat Nabi berhijrah ke sana. Nama rajanya Najasyi. Najasyi minta perdengarkan apa kata Muhammad tentang Isa. Maka dibacakanlah surat ibunya Nabi Isa. Ada satu surat di dalam Al-Quran tentang ibunya Nabi Isa. Itulah dia surat Maryam. Ada surat dalam Al-Quran tentang kakeknya Nabi Isa. Itulah dia surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Seandainya Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, tentu ada dua surat di dalamnya. Satu surat Aminah, satu lagi surat Abdul Muttalib. Tapi karena ini datang dari Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Kalau kamu mau kenal Isa, bukalah Al-Quran. Di dalamnya ada nama ibunya Maryam, ada nama kakeknya surat Ali Imran. Ketika dibacakan surat Maryam, Ja'far bin Abi Thalib, saudara Abu Thalib sepupu Nabi, membacakannya. Fa'idha ainahu tazrifan, meleleh air mata Najasyi karena mendengar cerita tentang kelahiran Nabi Isa dan bagaimana sakitnya Maryam saat terusir orang Yahudi. Orang Yahudi mengejeknya. Lalu kemudian ketika dapat berita bahwa Najasyi meninggal, ya Rasulullah, ya Najasyi meninggal, Nabi melaksanakan sholat ghaib. Itulah kronologis sholat ghaib. Artinya apa? Ada orang yang hidup di zaman Nabi sama dengan Nabi di Makkah, bahagia waktu Nabi lahir, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tapi ada orang yang tidak satu keturunan dengan Nabi, dia orang Afrika, di Ethiopia, di Habasyah nama kampungnya, tapi dia beriman kepada Nabi. Ada orang yang tinggal di Yaman, tidak jumpa dengan Nabi. Kata Nabi, dia sekarang sedang berada di Yaman, dia tidak jumpa dengan saya. Nanti setelah saya meninggal baru dia datang kemari. Akhirnya dia datang juga, namanya Uwais Al-Qarni. Tapi ada yang lebih unik lagi. Najasyi sezaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi. Kata Nabi, ada orang nanti dia akan minum dari telaga Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Dia akan minum minal haud. Dia tidak pernah berjumpa dengan aku, dia tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku dan dia istiqomah di akhir zaman. Itu adalah kita semua jamaah Masjid Jami' Nurul Ikhwan. Ketika giginya patah, ketika pelipisnya berdarah, sahabat datang, ya Rasulullah, engkau punya satu doa mustajabah, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta kepada Allah, mati semua orang kafir pada perang Uhud tahun ketiga. Apa kata Nabi? Doa itu tidak aku pakai sekarang, aku simpan untuk menjadi syafaat bagi umatku di akhir zaman. Dia sayang sama kita, dia cinta sama kita. Apa yang kita lakukan untuk dia? Apa yang kita buat untuk dia? Jadi kita tinggal jaga saja Masjid Jami' ini dengan sholat berjamaah. Anak-anak kita ajarkan mencintai Rasulullah. Itu insya Allah sudah membalas cinta Rasulullah kepada kita, walaupun sebetulnya ini tidak terbalas. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapalah Ustadz Somad Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keliling dari Aceh sampai ke Papua, sampai ke wilayah timur Indonesia, ini dalam rangka tidak lain tidak bukan membalas cinta Nabi Muhammad SAW, supaya nanti kalau di akhirat ketemu dengan Nabi, apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Aku tidak banyak melakukan apa-apa ya
bisa membebaskan sekolah gratis karena aku bukan pejabat, tapi paling tidak aku pernah menyampaikan supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menyampaikan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi ada di dalam hati kita. Itulah dia namanya iman. Mudah-mudahan anak-anak kita juga beriman sampai hari kiamat, insyaallah. Yang kedua setelah iman adalah takwa. Ini banyak orang salah paham tentang takwa. Pas ditanya apa itu takwa? Takut istri tua. Takwa itu, tolong jangan ini malah yang diingat nanti pulang. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Saya takut basah, maka saya pakai mantel. Saya takut kehausan, maka saya bawa termos tempat air minum. Saya takut nanti kedinginan, maka saya akan bawa jaket. Kalau takut, maka melakukan sesuatu. Itu namanya takwa. Takut masuk neraka, maka kita siapkan bekalnya amal soleh, bukan soman. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad punya iman dan takwa. Karena dua-duanya tidak kelihatan dengan kasat mata. Abdul Somad berani ceramah tentang iman dan takwa. Kok berani Ustaz ceramah di Masjid Jami Nurul Ikhwan ini tentang iman dan takwa? Saya nggak berani, tapi karena dikasih judul, maka saya berani. Di antara tempat saya ceramah selama di Jakarta, Jabodetabek ini, yang paling lengkap persiapannya Masjid Jami Nurul Ikhwan. Masjid Jami Nurul Ikhwan lah yang menuliskan lengkap semua. Kalau nggak percaya tanya sama Ustaz Burdu, mana ada masjid lain yang menyiapkan seperti ini? Bingung saya, siapa yang mau dihormati? Ini lengkap semuanya. Tapi bukan berarti kalau tidak dituliskan tidak dihormati. Semua kita ini dimuliakan Allah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Tidak cukup iman dan takwa sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi ada yang ketiga, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Apalagi di akhir zaman tidak bisa hidup sendirian, mesti berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman, takwa, muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wal. Ini 5 ini sejalan. Iman, takwa, muslim, berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini 5 ini sepaket. Kalau kita laksanakan yang 5 ini, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Saya beriman Pak Ustaz, gak bertakwa, gak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, tapi saya tidak mati husnul khotimah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, tapi tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, saya berpegang teguh, tapi tidak berjamaah, tidak selamat. Mudah-mudahan kelima-limanya ini kita amalkan, kita sebarkan, kita ajarkan, kita wariskan. Istiqomah sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul subuh, husnul khatimah. Zuhur sudah mulai sama seperti handphone. Handphone itu sudah mulai low batt, maka dia mesti dicas lagi zuhur. Hayya 'alas shalah, masjid, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur. Syukur-syukur di masjid ada kultumnya. Menjelang asar, dong. Hayya 'alas shalah. Subuh tidur malam, malam bangun tahajud. Capek saya beribadah nih Pak Ustaz. Sampai kapan saya beribadah?
sabar. Ibadah ini kita lakukan sebentar saja, nunggu malaikat maut datang. Betul. Hidup ini sebetulnya apa? Banyak orang ketika ditanya tentang hidup bingung. Apakah itu hidup? Hidup adalah hidup. Gak tahu dia hidup ini. Hidup ini nunggu malaikat maut datang. Cuma gak dikasih tahu. Kenapa Allah tidak kasih tahu umur kita berapa? Bayangkan kalau dikasih tahu Allah, Abdul Somad, kamu mati umur 46 tahun. Mungkin saya udah gak ceramah lagi di rumah aja. Bayangkan kalau Allah ngasih tahu kita, kamu mati umur sekian. Setiap kali ulang tahun nangis terus. Kenapa? Gak lama lagi mati. Sengaja Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tetap beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. La in asyrakta, kalau sampai kamu syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka semua amalmu gugur. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik. Amin. Sampai mempersekutukan Allah. Bapak Ibu sangka kalau orang sudah ke Makkah sudah selamat dari syirik? Belum. Ustaz tahunya dari mana? Saya dulu kuliah. Jadi musim haji pergi ke Makkah dari Kairo naik kapal laut. Sampai di Makkah kerja, macam-macam kerja. Satu hari saya disuruh membimbing jamaah haji. Bawa ke Pasar Seng. Yang tahu Pasar Seng berarti udah tua. Sekarang udah gak ada lagi Pasar Seng. Tolong bawakan saya ke Pasar Seng tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Bawalah ke Pasar Seng. Mau nyari apa Pak? Mau nyari batu. Saya bawalah ke toko batu. Batu semua. Mau yang besar nih sebesar telur angsa. Mau yang kecil ini 2 rial. Mau yang mahal nih, ini bagus nih Pak. Ada cahayanya. Di senter 7 cahaya mantap. Harganya berapa? $100 1 on. 1 mili. Berbisik dia ke saya, tolong carikan batu yang bisa melariskan dagangan. Langsung bunyi sensor. Lama saya termenung. Ini haji ini kan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Rukun Islam yang kelima, puncaknya paling atas adalah haji. Tapi dia belum lulus rukun yang pertama, la ilaha illallah. Lama saya menung. Saya pun gak terlalu banyak membahas. Saya bilang gak ada itu. Nampak carilah di toko yang lain. Rusak akidah kita. Padahal kita diajarkan, ya Razzaq, engkaulah yang memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk satupun yang melata di atas muka bumi ini illa Allah rizquha, malaikat Allah yang menjamin rezekinya. Kalau memang rezekimu yang sudah di mulut harimau pun bisa masuk ke mulutmu. Tapi kalau memang bukan rezekimu, maka yang sudah di mulutmu pun tak jadi masuk. Ini kalau orang paham, putus tauhidnya. Berapa kali makanan itu sudah di mulut bapak, nggak jadi, melompat dia keluar, nggak jadi ditelan, malah dimakan ayam. Oh, betul kan loh? Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat gara-gara kekhawatiran terhadap rezeki yang luar biasa. Kenapa orang korupsi? Karena takut anaknya tidak makan, anaknya tidak punya rumah, anaknya tidak punya kendaraan. Kalau cuma untuk makan dia, orang tidak akan korupsi. Kenapa? Makan kita cuma 1 piring. Yang dipikirkannya adalah makan anaknya, makan cucunya, makan cicitnya, sampai 7 keturunan. Kurang. Akhirnya makanan fakir miskin pun dimakannya juga habis. Jual beras. Kenapa ini berasnya begini? Ternyata beras yang dijual beras raskin, beras orang miskin yang dimasak, dicuci dengan pemutih pakaian. Bayangkan itu dosanya. Dosa kepada fakir miskin, dosa kepada pembeli karena sudah curang. Ismasika, hidup sesuka hati. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau nanti akan mati, akan dituntut di hadapan Allah. Fa may ya'mal mithqala
kita orang beriman, orang yang bertanggung jawab setiap perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ngomong, yang ceramah ini mengamalkan isi ceramah. Amin. Jam 6 kita jawab pertanyaan. Sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai selesai dalam waktu yang sesingkat-singkat. Ustaz mau bertanya, boleh nggak istri menikah lagi karena suaminya gila? Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, penyakit-penyakit yang istri dibolehkan menggugat ke hakim dan hakim akan menjatuhkan talak. Di antaranya penyakit ini pistol tidak meletus. Dia berobat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh, kata istrinya, karena saya sudah cinta Pak Ustaz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga. Diabetes. Tapi kalau dia tidak ridho, maka dia dibenarkan secara fikih. Yang kedua, kena penyakit kusta karena memudaratkan, mematikan. Kata istrinya, saya jaga kamu sampai mati karena kamu adalah cinta mati saya. Tapi kalau kata istrinya, saya tak sanggup, maka secara fikih dia dibenarkan. Yang berikutnya adalah gila. Maka dia berusaha untuk berobat, sembuh. Kalau sembuh, dia lanjut. Masalahnya setelah berobat, sembuh, dia pulang. Pas ada acara nikahan, dia nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah, dia bisa cara penyakit yang dibenarkan, dia menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan. Dan kita sebagai orang yang di luar keluarga itu tidak boleh mengejek dan katakan, istri gak setia. Memangnya kalau kamu di posisi itu sanggup? Nah, jadi agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau orang sudah cinta, dia tidak irrasional. Dia sudah sampai kepada makam tidak rasional. Mau gila maupun saya jaga aja Pak Ustaz. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang terjadi ini misalnya laki-laki, lalu istrinya na'udzubillah gila, maka dia bisa menggugat ke pengadilan. Dia menjatuhkan talak, pengadilan mengeluarkan sertifikat. Atau terjadi pada perempuan, suaminya yang gila, suaminya tidak menjatuhkan talak, maka hakim yang menjatuhkan talak, fasakh, menjatuhkan talak, menjatuhkan perpisahan karena dibenarkan secara fikih. Karena Islam ini menjaga kemanusiaan. Islam ini datang menjaga 5. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta. Tidak boleh merampas, mencuri, merampok. Hifzul aql, menjaga akal. Tidak boleh pakai narkoba, minum khamar. Hifzul arad, menjaga kehormatan. Tidak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul nafs, menjaga diri. Tidak boleh membunuh orang. Hifzul din, menjaga agama. Tidak boleh menistai, menodai, mengotori agama. Siapa yang mengejek agama kita, mengejek agama kita, maka halal darahnya. Nah, ini tugas diturunkannya Islam untuk kemaslahatan manusia. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala. Di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah dibuakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan. Padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar? Syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar, karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan.
Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah ke tempat Allah dihinakan. Karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok Allah. Loh, kok malah kita bawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan? Bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban? Ini nyindir saya sebagai ketua masjid ini. Saya ini ketua masjid di Badu Rahman di Jalan Sukakarya, Pekanbaru Riau. Maka saya kumpul rapat dengan panitia kurban, jangan pakai peralatan masjid yang akarnya adalah wakaf, karena masyarakat yang berwakaf bukan untuk panitia kurban. Masyarakat berwakaf untuk kepentingan masjid. Maka bagaimana solusinya? Solusinya pakailah uang operasional. Ini saya bayar 2.700.000 sebagai kurban dan operasional tunai. Maka uang operasional untuk beli plastik, untuk beli pisau, untuk beli air minum, untuk beli peralatan. Maka kalau tidak dipakai uang operasional, uangnya dari mana? Alhamdulillah ada donatur, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jangan pakai uang masjid, benda barang wakaf masjid, karena kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi ini pertanyaan ini mengingatkan saya sebagai ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita perlu rapat pertemuan ini antar pengurus masjid, nampaknya mendadak. Oke, silakan datang ke rumah. Datang beberapa pengurus. Gimana perkembangan apa yang ini? Duit masjid hilang Pak Ustaz. Oh hilang. Dilarikan sekretaris, bendahara. Berapa? 40 juta. Wajib saya pegang. Minta sama dia bayar. Gak lari Pak Ustaz, gak nampak lagi batang hidung. Wajib saya pegang. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka menjadi ketua masjid itu adalah amanah di hadapan Allah. Saya ceramah di salah satu masjid. Dulu yang bawa saya ke masjid ini kan Bapak Anu. Iya Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Sejak gak terpilih lagi, gak pernah ke masjid lagi. Menjadi ketua masjid itu bukan jabatan. Menjadi ketua masjid, pengurus masjid adalah amanah. Dititipkan amanah, alhamdulillah. Ditarik amanah, dia tetap ke masjid. Emang caleg ketua masjid. Mutung. Terpilih, malu pindah kampung. Mutung. Ini cerita tentang saya ya. Atau menyewa villa pakai uang masjid. Keperluan kurban dalam rangka saya mengganti uang masjid yang hilang. Nanti datang ke Pekanbaru mampir ini di Badu Rahman, jumpai pengurusnya. Apa betul Ustaz Somad mengganti duit masjid karena dilarikan bendahara? Ya. Indir TKI. Saya ceritakan supaya saya pun kena juga korban itu. Jangan anggap hati-hati. Saya sampaikan ke pengurus masjid saya, pengurus masjid saya, jangan main macam-macam dengan masjid ini, karena aku ketuanya, aku nanti dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian sanggup, ya. Kalau tidak, berhenti kalian semua. Aku sendiri jalan. Untuk mereka enggak berhenti. Ustaz mau tanya, apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Ada perempuan, dia punya barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibawa laki-laki ini laku dahsyat. Setiap dibawa laku hebat. Akhirnya dia penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok laku terus? Saya mau ketemu sama orangnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Ternyata orangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu kata si perempuan ini, saya mau nikah sama dia. Maka dikumpulkanlah pamannya ngomong ke Nabi Muhammad SAW. Itu Khadijah mau sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama dia? Nabi mau. Ini dalil perempuan kalau melihat laki-laki yang amanah,
Ya boleh, tapi jangan langsung. Dan laki-laki itu amanah. Kalau laki-lakinya bocor, keliling, jangan. Nanti di update-nya status, dia udah nembak aku. Yang ngomong itu walinya. Bapak wali pun ngomongnya jangan pakai kalimat langsung. Pakailah bahasa-bahasa kiasan majas. Kebetulan ada anak muda hafal Quran, ganteng, muda. Bapak senang betul kalau dia jadi maju. Suruh dia datang bertamu ke rumah. Silakan ke rumah ya, ke rumah. Nanti pas datang ke rumah, yang bawa teh manisnya anak bapak. Dia mending. Aduh, mainkan. Bapak ngomong, saya senang sekali kalau imam jadi anak saya ini ketemu dengan imam yang soleh, hafal Quran, ganteng, katanya gua banget ini. Kalau memang rezeki, insya Allah jodoh tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan niat Bapak tercapai insya Allah. Amin. Jadi kalau ada laki-laki yang baik, syarat Bapak mencari menantu dua tidak banyak. Pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Kalau kelihatan ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwiju, nikahkan dia dengan anak. Illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'adzim, akan terjadi kerusakan yang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak perempuan. Amin. Kalau mau melihat anak-anak muda yang pantas jadi imam untuk cucu-cucu Bapak adalah ini anak-anak muda yang hadir sholat subuh. Ini anak-anak muda kalian sudah ku endorse, gak laku juga, aku gak tanggung jawab lagi. Kertas terakhir. Benarkah muslimah diharamkan pakai celana panjang, harus pakai rok dan gamis? Tidak ada aturan pakaian perempuan itu model apa. Tidak ada diatur merek apa dan kain jenis apa. Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, memanjangkan pakaiannya. Hanya disuruh memanjangkan pakaian. Karena waktu itu pakaiannya lehernya kelihatan, betisnya kelihatan. Suruh memanjangkan pakaian, panjang penutup kepala, leher tertutup. Panjang penutup kaki sampai kaki tertutup. Intinya tidak sempit, longgar, tidak transparan, apapun modelnya. Model kimono Jepang. Kalau ada sekarang desainer perempuan membuat pakaian kimono Jepang. Kimono Jepang itu sangat longgar dan tertutup semuanya. Jadi orang Jepang kalau pakai kimono tinggal tutup saja jilbab, sudah selesai. Bapak Ibu pernah menonton film kungfu? Perempuan-perempuan zaman dulu, zaman solid kungfu, sangat longgar. Bisa anak kambing masuk ke dalam. Waktunya longgar sekali. Ternyata fitrah manusia, baik Jepang maupun Cina sampai ke Eropa, memang fitrahnya pakaiannya tertutup. Sampai akhirnya datang zaman sekarang fitnah akhir zaman yang luar biasa. Jadi kalau ada anak ibu perempuan, desainer pakaian perempuan, dia buat gambar pakaian kimono, dia buat pakaian perempuan kungfu, tertutup pakai hijab, prinsipnya longgar. Jadi kalau dia pakai celana yang longgar, yang lebar, gimana bentuknya Pak Ustaz? Pak, nanti lagi. Gimana bentuk celana longgar Pak Ustaz? Bapak-bapak pun pernah saya lihat pakaian dibilang sarung bukan sarung, dibilang celana bukan celana. Pernah lihat dulu? Sarung celana, sarcel. Sarung celana, dia macam sarung tapi di tengah ada belahan. Itu bagi siapa? Bagi bidan perawat di rumah sakit.
Karena tidak mungkin dia pakai rok, dia mau ngejar sana disuruh dokter ngambil obat pakai rok kelupuk dia jatuh. Pasiennya tak mati, dia pula yang mati. Nah, jadi ada beberapa perempuan yang memang khusus berpakaian seperti ini, polwan, tentara. Saya masuk ke kapal laut, di perempuan angkatan laut. Nah, kenapa? Karena dia nggak mesti cekatan dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak perempuan tidak dibatasi model, warna, jenis, semua. Yang penting menutup aurat, longgar, tidak sempit, tidak transparan. Perempuan, hati-hati bapak-bapak yang punya anak perempuan. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada anak perempuannya. Anak perempuan pakai sempit dia cuek aja, nyantai aja. Tetangga kasih tahu malah dia marah. Pak, anak bapak tadi saya lihat pakai pakaian sempit dibonceng misalnya. Jaga aja anak kamu, jangan urus anak saya. Padahal tetangga kita sedang mengamalkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bukan mau melanggar privasi kita, mereka sayang dengan kita, mereka sedang menasihati karena melihat anak tetangga juga adalah anak kita, melihat cucu tetangga juga adalah cucu kita. Tapi jangan sampai melihat istri tetangga juga istri kita. Kacau deh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyelamatkan anak bangsa ini dari perbuatan maksiat. Amin. Pada akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa. Negeri kita Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna mu'minin, jadikan kami orang yang beriman. Waj'alna muttaqin, jadikan kami orang yang bertakwa. Wala namutu illa muslimin, jangan sampai kami mati melainkan dalam keadaan muslim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya